Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semoga dalam keadaan sehat. Selamat pagi, jumpa lagi dalam Renungan Pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Tema Gereja Baptis Indonesia Depok di bulan Desember ini adalah Sambutlah Natal, Allah menepati janjinya. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul Allah menepati janjinya. Adapun nats firman Tuhan diambil dari Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 9 ayat 6 dan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Sebelumnya baik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menolong kami menjalani tahun ini dengan tidak kurang suatu apa. Terima kasih, kami sudah memasuki bulan Desember dengan penuh sukacita. Kami mau mendengar tuntunan Tuhan bagi kami untuk menjalani bulan Natal ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca nats firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kemudian di ayat 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9 bunyinya demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita mencari arti kata janji, biasanya gampang sekali orang mengatakan janji-janji, ataupun di dalam hati aku kalau sudah sukses mau melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kalau manusia jarang sekali janjinya 100% ditepati. Tapi tidak demikian dengan Allah, karena janji itu artinya sebenarnya adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sekali lagi, janji adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang ataupun Tuhan, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, karakter Allah yang paling menonjol yang kita ketahui adalah Dia Maha Kasih. Selain itu, yang menonjol lainnya, Dia Maha Adil. Sepertinya kontradiktif. Dia kasih dan Dia Maha Adil. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dua karakter tersebut yang banyak ambil peran dalam sejarah kehidupan manusia. Dia mengasihi manusia karena manusia itu ciptaannya yang paling mulia, bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi manusia, melebihi dari ciptaan yang lainnya. Tetapi karakter yang lainnya, Dia Maha Adil. Tuhan membenci dosa. Karena untuk itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, putuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia sudah mengecewakan Allah, sehingga karena kemahaadilan Allah, manusia dihukum menjadi memiliki kematian kekal. Tidak ada lagi hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi kalau Allah tetap berbuat sesuatu, melakukan pertolongan, memimpin, menuntun, itu karena maha kasihnya Allah. Nah, maha kasih dan maha adil itu terus beriringan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara hubungannya sudah putus, tidak ada
kekudusan lagi di manusia, tidak layak menghampiri tata Allah, tapi Allah terus mengasihi manusia. Buktinya dalam sejarah Tuhan selalu memberi pertolongan walaupun manusia tetap berbuat dosa. Nah, sebenarnya kasihan sekali betapa luka hati Allah selama manusia itu jauh darinya. Tuhan kecewa, Tuhan sedih sekali kalau manusia itu tetap di dalam dosa. Oleh karena itu, ia terus berusaha ingin memulihkan hubungan antara dirinya dan manusia. Manusia tidak bisa menghampiri atau memperbaiki hubungannya dengan Allah. Hanya Tuhan sendiri, hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia berinisiatif. Dia memberi firman, dan firman itu mengandung janji. Kalau lihat bagaimana Sarah, bagaimana Abraham ketika meragukan malaikat yang datang memberi janji akan mempunyai anak, walaupun tertawa tetapi dia berkata, firman Allah mengandung janji. Dia terus berfirman, dan firman itu benar-benar mengandung janji, bukan bohong. Dan penyelamatan dilakukannya, janji penyelamatan dilakukannya melalui hadirnya Sang Juru Selamat. Peristiwa Natal terjadi 2022 tahun lalu di kota Bethlehem, yaitu dengan lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Sayangnya, ini sayang sekali ya, tidak semua manusia mau mengerti hal ini. Maunya nuntut pertolongan Allah, tetapi manusia tidak mau mengikuti syarat dari pemenuhan janji itu. Di 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, masih saja manusia itu mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Mereka menganggap bahwasanya janji Allah itu dikhawatirkan. Mana katanya Allah Maha Kasih, kok aku terus menderita, kok aku terus menghadapi pencobaan, ujian. Padahal firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Allah tidak lalai, Allah tidak lupa akan janji-janjinya. Dia terus mengingat janjinya, dan bukti janjinya itu sudah dilakukan, yaitu Yesus sudah lahir di Desember 2022 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Selain Maha Kasih, Maha Adil, 2 Petrus 3 ayat 9 juga menyatakan Allah itu Maha Sabar. Tuhan sudah menyediakan penempatan janjinya, tetapi manusia belum memberi respon. 2 Petrus 3 ayat 9 berkatakan Allah sabar. Dia terus menunggu kita untuk datang kepadanya, supaya manusia berbalik kepadanya. Tuhan terus sabar menunggu manusia supaya bertobat. Allah tidak mau semua orang manusia yang dikasihaninya itu binasa. Janji Allah bisa kita nikmati kalau kita mau bertobat. Ia tidak menghendaki kita binasa. Ia sabar menunggu dan menunggu supaya kita bertobat. Jadi janji Allah itu sudah ditepati sesungguhnya. Cuman kita yang terlambat merespon. Kita tidak mau meresponnya. Tuhan tidak lalai, tetapi kita yang lalai mengambil, merebut, menikmati janji Allah itu. Janji Allah harus kita terima, akan kita rasakan nikmatnya kalau kita mau bertobat. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita terus menikmati janji Allah. Bersyukur Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.